Jadi bab saat ini pada pertemuan kali ini adalah bab menerangkan tentang penjelasan tentang macam-macam najis beserta cara mensucikannya. Kemudian wa hadzal faslu madhkurun ila akhirih. Nah, fasal ini di beberapa kitab yang lain di sebagian nusakh ini dimasukkan ke dalam bab yang sebelum bab sholat, tapi untuk di sini berbeda. Wan najasatu lughatan asyai'ul mustaqdar. Najis itu apa? Secara bahasa adalah sesuatu sing jember, sesuatu sing reget, sesuatu yang menjijikkan. Itu najis secara bahasa. Adapun arti najis secara syar'inya adalah segala macam segala macam jenis perkara yang haram dalam mengkonsumsi ataupun menggunakannya secara mutlak manakala masih dalam masa ikhtiar atau dalam waktu bisa ikhtiar, artinya masih ada solusi lain. Misalkan ngeten, yang hubungannya dengan makanan, babi itu haram, babi itu najis misalkan. Ini dalam kondisi tertentu di dalam fikih, manakala darurat sudah tidak dalam kondisi halatul ikhtiar, sudah memang secara ikhtiar sudah berusaha mencari makanan selain itu sudah tidak ada, misalkan tersesat dalam satu pulau, dan apabila tidak mengkonsumsinya menyebabkan hilangnya nyawa, maka hal tersebut nanti menjadi dibolehkan. Makanya di sini ada qayyid atau ada penguat halatal ikhtiar, di masa-masa atau di waktu yang mana memang masih bisa ikhtiar, masih ada solusi lain, termasuk obat. Niki kathah sangat sing biasanya datang leteng kula. Obat ini padahal obat ini najis, obat ini haram. Bagaimana? Kalau memang masih ada obat yang lain, alternatif yang lain, maka hal itu belum bisa dibolehkan. Tapi kalau memang itu satu-satunya yang menurut rekomendasi dokter ahli, hanya itu yang bisa menyembuhkan, baru itu menjadi sebuah rukhsah, sebuah keringanan, tidak apa-apa mengkonsumsinya. Contohnya seperti itu, najis ya. Dan juga bukan dalam kondisi yang ma'at tamyiz, kondisi manakala kita masih sangat mudah untuk membedakan ini najis atau tidak, maka hal tersebut menjadi haram kita menggunakan perkara najis tersebut. Tapi kalau sudah tidak bisa membedakan, ya nanti ada hukum-hukum furu'iyah atau hukum-hukum cabangannya lain yang nanti kita sebut dalam istilah fikih ma'fuwan anhu, atau bisa dimaafkan hal tersebut. Bukan atas dasar lihurmatiha, bukan atas dasar karena kemuliaannya. Contoh begini, kita tahu bahwasanya bangkai itu najis. Apa sih bangkai itu? Segala sesuatu, baik itu hewan yang halal dimakan, manakala matinya bukan dengan cara disembelih secara syar'i, secara syariat, secara peraturan hukum, maka itu disebut bangkai. Nah, yang namanya bangkai itu najis. Tapi khusus bangkai yang dimuliakan, yaitu bangkainya manusia, mayatnya manusia, itu tidak najis. Makanya bukan karena arah yang dimuliakan. Wala listiqdariha, bukan karena unsur menjijikkannya. Banyak hal-hal yang menjijikkan tapi itu tidak najis. Apa contohnya? Ya bangkainya ikan nggih. Lewat wis mati, wis rodok putih, itu tetap halal karena memang bangkai itu halal, bangkainya ikan. Bangkainya belalang ya, itu halal dimakan meskipun statusnya bangkai. Dan bukan karena wala lidororiha, bukan karena unsur bahayanya. Contoh, ada satu madhab, jadi sebelum terlalu jauh kita paham bahwasanya kita ini ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya nanti umat Islam itu akan banyak terpecah belah. Hanya satu yang akan selamat di akhirat adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah yang disepakati ya,
itu adalah manakala mengikuti salah satu dari 4 madhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, sama Hanafiyah. Di madhab Malikiyah, yang sebagian orang daerah Maghrib, Maroko dan Afrika itu menggunakan madhab Malikiyah ini, mereka tidak menajiskan atau tidak menghukumi najis sesuatu yang keluar dari dubur maupun dari kubulnya hewan yang dagingnya halal dimakan. Misalkan panjenengan umroh atau haji, melihat orang Badui itu raup nganggo uyah unta, ya ono tenan. Diminum ada, memang ada. Artinya begini, ini karena mereka menggunakan qaulnya Imam Maliki bahwasanya kotorannya hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidaklah najis. Menjijikkan atau enggak? Itulah kenapa dikatakan di sini najis itu belum tentu yang setiap menjijikkan itu najis, ngerti loh? Maksudnya seperti itu. Makanya tidak dalam tinjauan wala lidororiha, ya, wala listighdariha, wala lidororiha, dan membahayakan. Boleh jadi kencing unta itu membahayakan, boleh jadi. Atau misalkan yang bukan cair, letongi unta misalkan. Ini kan tentunya kalau yang mengkonsumsi tanaman bagus. Nah, sing konsumsi Pak Mutakin ya perkara kan ngoten. Misalkan Pak Mutakin terus intiqalul madhab, pindah madhab kepada Malikiyah. Wah, letong sapi ku ora najis. Mayanah ngeleh daripada tuku bubur. Ini kan doror, akan berbahaya bagi pencernaan, tapi dia tidak najis, ngoten lho. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak selalu bisa ditinjau setiap hal yang membahayakan terhadap tubuh kita, fi badanin au akalin ataupun akal, itu nanti bisa dihukumi najis. Lah boleh jadi kan nanti minum air kencing unta itu bisa berbahaya bagi akal. Coba minumnya 1 galon 1 ember, mabuk tenan kira-kira kan seperti itu. Ya kalau nggak percaya coba mawon kan betul. Nek kula mau. Bon. Wa fil itlaqi qalilun najasati wa kasiruha wa kharaja fil ikhtiyari ad-daruratu fa innaha tubihu tanawula najasati wa bisuhulatihi tamyizi aklu duni al-mayyiti fi jubnin aw faqatin wa nahwi dzalika wa kharaja bi qawlihi la li hurmatiha maitatul adami wa bi adamil istiqdaril mati wa nahwahu wa bi nafyid dararil hadan wan nabatu al mudirru bi badanin aw aqlin. Nah, kemudian secara mutlak ya, yang nama najis itu mutlak. Kalau najis ya najis, baik sedikit maupun banyak. Jadi bukan terus kalau najis ya, itu tadi sekitar gambaran mawon, oke. Tapi kalau tidak paham terhadap mazhab Malikiyah ya sebaiknya jangan terlalu jauh ke sana. Nanti gara-gara pulang dari sini jenengan moro neng tonggone duwe kandang karo iletong ge apa gawe cemilan kan malah repot mangke. Lho oleh ngaji nang mobil ge cemilan kan ngoten. Itu nanti malah repot. Atau kanggo luluran misalnya. Ya, ampun, kita mazhabnya Syafi'iyah menganggap semua kotoran itu adalah najis. Baik itu sedikit maupun banyak. Baik itu letong sak tetes utawa letong sak ton padha najise. Bukan berarti nek letong iku sak ton najis, nek sak tetes ora najis. Bukan berarti letong sekilo itu najis, kadar najisnya lebih ringan daripada letong sak ton. Sama-sama najisnya. Maksudnya dimutlakan hukum najis itu baik sedikit maupun banyak. Wa kharaja bil ikhtiyari ad-daruratu fa innaha tubihu tanawulun najasah. Nah, kemudian dikecualikan bahwasanya nanti sebagaimana tadi yang sudah saya contohkan, manakala kondisi membahayakan, apabila kita tidak menerjang seperti itu, maka dibolehkan untuk mengkonsumsi ataupun menggunakan perkara sing najis. Contoh dalam masalah konsumsi tadi, mengkonsumsi sudah saya contohkan dengan babi. Misalkan dalam masalah ubudiyah, dalam kondisi perjalanan,
tidak menggunakan pakaian atau tidak membawa pakaian selain yang dikenakan, kemudian masuk waktu sholat dan pakaiannya itu najis, maka dalam kondisi seperti itu tetap agama memerintahkan atau secara fikih kita tetap diharuskan untuk melaksanakan sholat, meskipun sholatnya itu hukumnya lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu, nanti diganti sholatnya. Artinya bukan sebagai halangan manakala pakaianku najis, aku gak nggawa salin, waktu sholat mentek berarti aku mendekara sholat. Tidak boleh, tetap harus melaksanakan sholat lihurmatil waktu, seperti itu. Nah kemudian sebagaimana contoh ya, ini juga wabisuhu latit tamyiz akalud dudi al mayyiti fi jubni au fakihah. Makan dud niku napa, singgat yang mati, yang singgat itu berada di mentega atau keju atau di dalam napa, fakihah itu ya cemilan misalnya buah atau apalah, tapi syaratnya memang itu memang misalnya ngeten, jenengan opek pelem memetik mangga, kemudian ternyata pas dibelah itu nanti ada dutnya, ada singgatnya di situ, ada ulatnya, sing ulat buah niko, dan posisinya mati. Sekali lagi mati di dalam itu, maka niku jenengan dahar mboten napa-napa. Ya. Tapi tidak boleh, jadi dipisahkan nggak boleh. Tak pisah tak pangan singgate sik ke engko tombone buah, ndak boleh. Kalau itu sengaja mangan singgat, utawa sengaja lawuh singgat, jadi digoi singgat, itu tidak boleh. Jadi misalkan nanti ada apel kok ono singgate mati, nek singgate urip ya jenengan gua, nek mati itu nanti tidak mengapa. Dan selain daripada itu ya, selain singgat banyak banget ya. Wa kharaja biqaulih, ya kemudian dikecualikan itu tidak najis adalah karena unsur kemuliaannya, yaitu adalah bangkainya manusia, bangkainya anak Adam, dan juga sesuatu yang adamul istiqdar, dianggap tidak menjijikkan, di sini tidak najis, yaitu apa, almaniyu, sperma itu tidak najis dan itu dianggap tidak menjijikkan. Okay. Ini namanya wa bi'adamil istiqdar almaniyu. Jadi dianggap tidak menjijikkan, maka mani itu dianggap suci, tidak najis. Ya. Dan kemudian napa, manakala kok itu sebuah batu, ya, misalnya batu yang keluar dari dubur, ya itu nanti tidak najis, tapi mutanajis. Mutanajis, sesuatu ngising metu kerikil. Nah. Terus wanabatu, dan napa, tukule, ya barang itu, barang yang najis itu munculnya adalah dari barang itu sendiri. Misalkan mentega itu kalau didiamkan lama akan keluar dutnya, akan keluar ulatnya, lah itu nanti tidak menjadikan itu dihukumi najis. Kemudian sesuatu yang tukul bibadanin au akalin ya. Summa dzaka, udah Mas, terus Mas. Summa dzakara musannifu dhabita min najasil khariji min al-bukhari wa al-urwi bi qawlihi wa kullu mani'in kharaja min as-sabilaini najisun wa shadidun bil khariji al-mu'tadi al-bawli wal ghaibi wa bin nadiri kadami wal qayyi illa al-maniyah min adamiyyin aw hayawanin ghairi kalbin wa khinzirin wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahirin wa kharaja bima'i'id dudu wa kullu mutasallibin la tukhiluhu al-ma'idatu falaysa binajazin bal yatahuru bil ghusli wa fi ba'din nusati wa kullu ma yakhruju bi lafdil mudhari wa isqati ma'in. Kemudian dari dawuh musannaf,
dikecualikan segala sesuatu, ya. Jadi begini, segala sesuatu yang keluarnya itu dari kubul maupun dubur, kubul itu jalan kencing, kalau dubur itu jalan yang belakang, maka kesemuanya yang keluar dari situ hukumnya najis. Yang apa? Yang yang cair, ya. Itu dihukumi najis. Nah, ini juga, ya, berlaku baik yang keluar itu sebagaimana biasa lumrah keluarnya seperti apa, sebagaimana air kencing, wal ghaid ataupun napa gedang goreng niku, ataupun yang bin nadir, yang tidak mu'tad, yang tidak biasa, sebagaimana keluar darah atau keluar nanah. Kencing darah tetap najis, kencing nanah itu tetap najis. Itu yang tidak lumrah. Jadi keluar apapun tetap najis dari kedua jalan tersebut, yaitu dubur dan kubul. Yang mana kok perkara yang keluar itu adalah ma'e ataupun cair, kecuali mani, ya, kecuali mani. Dan itu semuanya najis, baik keluarnya dari manusia ataupun hewan. Baik, ya, ilal mani, maksudnya ilal mani itu kecuali mani, baik maninya manusia maupun maninya hewan, itu tidak najis. Lah kenapa dibahas seperti ini misalkan? Ya kan banyak saniki wong macake napa kuda, ya, perkawinan hewan yang rekayasa, itu maninya hewan itu juga tidak najis, bukan hanya manusia saja. Jadi ilal mani itu min adamiyin au hayawanin, itu sama, hewan apapun itu, semua mani tidak najis kecuali maninya anjing dan babi. Nek maninya anjing dan babi tetap dihukumi najis. Kalau hewan yang lain itu sama dengan manusia, spermanya tidak najis. Wa ma tawalladu minhuma, dan segala sesuatu yang terlahir dari anjing maupun babi. Misalkan kok ada anjing, ya, kemudian beranakkan, tidak anjing misalkan, beranakkan kambing misalkan, ya tetap maninya itu nanti dari keturunannya anjing ini, maninya itu nanti najis meskipun wujudnya sudah berupa kambing. Ataupun min ahadihima ma hayawanin tohir, ataupun persilangan, anjing dikawinkan dengan kambing, kemudian yang lahir dari kambing tersebut nanti menjadi hewan apalah. Nah, yang hewan apalah ini juga nanti maninya dihukumi najis karena ada unsur keturunan anjingnya atau keturunan babinya, itu sama. Wa kharaja bima'in ad-dud, dikecualikan terhadap sesuatu yang cair yang dihukumi najis tadi adalah dud. Misalkan keluarnya itu adalah singgat misalkan, atau keluarnya itu ya nggak tahu, mungkin ada kasus seperti ini tentunya karena dibahas, ya, keluar belatung atau apa misalkan, itu dikecualikan, itu tidak najis. Dan semua perkara, ya, yang keras, semua perkara yang keras, yang tidak cair, maksudnya yang padat, ya, yang mu'tadah, falaisa binajasin. Perkara yang keras yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu tidak najis, bal mutanajis, tapi dihukumi mutanajis. Ya tuhuru bil ghusli, bisa suci dengan dibasuh. Nah, ini juga menjadi dalil karena tadi satu, ya. Misalkan ada orang mengkonsumsi biji kopi, ternyata tidak hancur di pencernaan dan keluar masih berupa biji kopi, berarti keluarnya berupa benda padat, benda keras, maka benda tersebut tidak najis, hanya mutanajis. Kalau mutanajis itu artinya benda yang terkena najis. Kalau ada sebutan benda yang terkena najis, berarti itu bisa disucikan. Tapi kalau benda najis tidak bisa disucikan. Kalau barangnya yang najis, misalkan bagi kita misalkan darah itu najis, nggak bisa cara mensucikan darah bagaimana, kan nggak bisa. Mau dibasuh dengan
air ataupun dengan debu sebagaimana berapa kali pun tidak akan pernah bisa suci. Tapi kalau barang yang mutanajis, barang yang terkena najis itu bisa disucikan. Ini juga menjadi dalil. Misalkan ada yang tanya hukumnya kopi luwak bagaimana, kan keluarnya dari allati al-qahwah allati yakhruju min silitil luwak. Okay. Jadi al-qahwah utawi kopi allati kang yakhruju kang takhruju kang metu apa qahwah min silitil luwaki kang tetep saking silite luwak. Nah itu hukumnya mutanajis, bukan najis. Kan banyak yang bertanya, itu bagaimana wong kotoran kok dibikin kopi? Hukumnya sama. Manakala hewan kok nanti kelotak metu watu dan watunya itu basah, watunya masih keras, ya watu itu nanti misalkan jenengan ambil, jenengan cuci bisa menjadi suci lagi, terus gawe nyambel wis entuk, gawe ngulek sambel. Begitu juga dengan kopi. Manakala kopi itu kalau kopinya sudah hancur, sudah tidak jamit, sudah tidak padat lagi, maka hukumnya najis. Tapi kalau padat dihukumi mutanajis. Misalkan riyen kan sering nggih, cah cilik itu saking wedine duwite jukuk kancane kadang dilek. Bitcoin niku. Lah niku nek metune ijek rupa duit ngising ngeken kelotak duit 100 rupiah, kelotak duit selawe rupiah zaman dulu. Nah itu tinggal dicuci sok kanggo jajan. Itu bisa disuci, bisa disucikan. Jadi gambarannya seperti itu. Manakala keluarnya padat, nggih, jenengan kelotak metu HP ora apa-apa, jenengan cuci terus didol. Nggih sinten ngertos kan? Saking bateke wah lumayan arep ngulek sambel ora ana monto, ndelalah teng wingking kelotak metu monto tinggal dicuci ge nyambel nguleke nyambelke garwane sudah ndak apa-apa itu. Sudah tidak najis karena mutanajis. Jadi di sini bisa membedakan mana najis, mana mutanajis. Mana barang yang memang zatnya itu najis, mana barang yang itu terkena najis. Kalau terkena najis bisa disucikan. Contoh kita, okay? Kecipratan pipise putu atau anak, ya kan bisa disucikan karena barang kita aslinya tidak najis tertempeli barang yang najis, maka bisa disucikan dengan bil husli, dengan di sini dengan dibasuh. Nah, sekarang kan aja. Gitu. Wa fi ba'din nusakhi wa kullu ma yakhruju bil lafdzil mudhari'. Ini apa namanya, hanya sebagian nusakh saja mengatakan bahwasanya ya redaksinya dengan fi'il mudhari' sudah dipas saja itu. Nah, terus wa ghuslu jami'il abwal maksud. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi walau kana min ma'kulil lahmi wajibun wa kayfiyyatun ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiya al musammatu bil ainiyati takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin fa in baqiya ta'mun najasati darra aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadurru wa iskana. Nah, nah sekarang cara mensucikan najis, cara membasuh abwal, air kencing, arwath niku kotoran YTA1, letong dan sebagainya. Walau kana mim ma'kulil lahmi, ini letong ya, walau kana mim ma'kulil lahmi, meskipun dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Ini adu argumen ceritanya. Kalau Imam Maliki, mazhab Malikiyah itu yang ma'kulil lahmi, yang hewannya itu dagingnya halal dimakan tidak najis. Jadi umpama Pak Mutakin sholat karo nyunggi letong ya apa-apa tenan nek mazhab Maliki. Karo nyunggi letong lho misalnya. Bahwa tadi iseng-iseng gitu, bar napa raup gawa uyah unta terus sholat enggak apa-apa kalau mazhab Malikiyah, dianggap tidak najis. Lah Syafi'iyah ini menghadirkan walau kana, diperjelas dengan walau kana min ma'kulil lahmi.
meskipun itu keluarnya dari hewan yang dagingnya halal dimakan tetap najis. Jadi biasa, debat itu biasa ulama sejak dari dulu, bahkan pada Imam Syafi'i, pada Imam Maliki. Tapi semuanya punya hujah, punya dalil. Dan ora tersinggungan ulama biyen. Wong saat ini kan tersinggungan. Itu repot bahas masalah ilmu, nggo adu pokoknya itu repot. Kalau ilmu ya harus hujah dengan hujah ilmiah, alasan-alasan yang ilmiah dan dengan dalil-dalil yang jelas. Oh ya sudah, kalau sama-sama kita punya dalil, benar-benar bisa terbukti secara ilmiah, ya, otentik dirunut sampai hadis kemudian sampai Al-Qur'an, ya sudah. Berarti memang ini termasuk daripada yang didhawuhi Kanjeng Nabi, khilafu ummati rahmatun. Perbedaannya di antara umatku itu sebuah rahmah. Maksudnya perbedaan yang sama-sama berdasarkan ilmu. Bukan perbedaan orang yang nganggo ilmu. Itu namanya tidak apple to apple. Kalau yang satu berdasarkan ilmu, yang satu tidak berdasarkan ilmu, namanya perbedaan yang tidak apple to apple. Maksud saya apa? Dalam kajian ilmiah agama kita, fikih atau apapun itu, berbeda itu hal yang sudah sangat biasa. Maka bagi orang yang semakin tahu, semakin paham ilmunya, itu akan memahami ini. Oh, kok dia melakukannya seperti ini? Oh, memang ada hujah, ya sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya sudah, saya memilih seperti ini, Anda memilih seperti itu. Wasit kita beda. Yang salah adalah kita menyalahkan lapangannya orang lain. Ono wasit lapangan A nyemprit kartu merah pemain lapangan B, kan salah. Ya harus yang di kartu merah, yang dikasih kartu kuning adalah pemain yang di lapangan yang dia pimpin. Nah contohnya seperti itu. Maka pendapat-pendapat khilaf-khilaf yang sama ada dalil niku itu hendaknya memang disikapi dengan dengan legowo, dan memang itu bagian hasanah daripada ilmu. Dan ini membasuhnya itu wajib. Wajib bermakna apa? Tidak harus dengan segera. Karena wajibnya itu bermakna wajib dengan segera, maka orang yang terkena najis tidak segera disucikan dosa. Wajibnya itu karena apa? Nanti kita setiap harinya, setiap waktunya akan nabrak waktu sholat. Maka di situ dihukumi nanti wajib manakala kok sebelum melaksanakan sholat harus disucikan. Kecuali ada yang wajib harus segera. Misalnya, apa? Sebagaimana atus jinabat. Atus jinabat itu nggak perlu segera, tapi wajib mandi jinabat ini wajib atau wajib? Tapi kewajibannya itu apakah harus setelah junub, setelah jinabat wajib mandi, apa boleh nanti-nanti? Boleh nanti-nanti. Lho sing dadi garwa niku lho, kira-kira ada arep subuh ta niku. Nanti nepol nek niku le atus, nggih. Lho kira-kira seperti itu. Artinya ini wajibnya wajib manakala nanti kita mau melaksanakan ibadah yang dibutuhkan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tapi ini bisa menjadi fauron wajibnya, bisa menjadi wajib dengan saat itu juga manakala jinabahnya bisa babis zina. Dengan sebab nopo zina, maka wajib segera karena ada unsur maksiatnya. Nek jinabahnya karena perkara sing halal itu nanti rapopo. Dengan junube bar isya, nggih mangke mandinya sebelum qiyamul misalkan, sebelum tahajud atau sebelum subuh ndak apa-apa. Artinya wajib di sini wajib tidak secara dengan segera itu dilakukan, wajib itu tidak. Engko rapopo. Pas arep salat kek napa? Kek mandi kan ngoten. Itu wajibnya itu seperti itu. Nah, sekarang kaifiyah, cara mensucikan najis. Najis itu terbagi menjadi dua. Najis yang musyahadah bil ain, yang bentuk najisnya, wujud najisnya itu terlihat oleh mata. Namanya najis ainiyah. Najis apa? Ainiyah. Itu najis yang bisa dilihat oleh indera kita, indera penglihatan kita. Nah ini wahya al-musammah al-ainiyatu, dinamakan najis ainiyah. Cara mensucikannya adalah memindah ya, atau menghilangkan salah satu daripada menghilangkan sifat-sifatnya najis tersebut, yaitu rasanya, warnanya, baunya itu harus hilang kalau ainiyah. Jadi wujud najisnya itu harus dipindah dulu. Letong pluk nemplek teng meja mriki tidak boleh langsung diguyur pakai air, najisnya kemana-mana. Wujud najisnya ini dihilangkan dulu,
baru nanti bekasnya itu nanti itu nanti baru disucikan. Seperti itu caranya. Manakala kok karena saking sulitnya sudah digosok-gosok tetap masih ada salah satu dari sifatnya, itu masih melekat. Kan ada 3 sifat yang di sini harus hilang, rasanya, baunya, dan warnanya. Warnanya sudah tidak ada, rasanya sudah tidak ada, tinggal baunya. Maka itu nanti dimakfu, tidak apa-apa. Contohnya napa ngertos? Jenengan bar hajat cewek orang nggo sabun, yakin drijine sik mambu. Iku salat ora apa-apa karena asal bisa lho niku bar niku pancen saka jero bisa ya berarti jek nemplek. Itu dikecualikan manakala kukune dawa terus ana sing kerine nggon kuku barang jenengan salate rasah nggo najis. Lah kekeruk nggo kuku misale, kukune dawa. Tapi kalau manakala jenengan nggih, niki kabeh nek cowok bentuk tangan lho nggih. Nggih, mboten nanti bentuk sikil lho. Nah, bentuk tangan. Artinya ini satu contoh. Itu kan kadang manakala mungkin jenengan di perjalanan tidak pakai sabun. Utawa saking dableke ning omah cawisi sabun ya wegah ngemek sabun misalkan. Lah terus niku damel cewek astone. Setelah selesai dicuci bersih, jajal kala-kala jenengan ambunen. Tasih mambu mboten? Jujur mawon. Lah tasih mambu ngoten niku nggih jenengan salat. Artinya kalau masih ada sedikit salah satu dari sifat karena susah dihilangkan, itu di ngapura mboten nopo. Kalau ini diharuskan, lho angel tenan iki. Nggo alasan gara-gara ting mriki wau misalkan kok napa le merengge salah atau pas napa salah le memahami. Lho kok randang salat-salat, aku bar cewek jeng mambu, ngilangi sak ambune kok gek salat. Lah niku malah payah niki. Niki diwisono nek sabune pancen mangane gablok nggih. Ambune tenanan kan ngoten. Mangane jengkol kan ngoten. Nah, misalkan seperti itu, contoh seperti itu, nggih. Nah, itu adalah keterangan daripada fa'in baqiya ta'mun najasah napa? Aulaunin aurihin nggih, asra zawalhu lam yadur. Yang sangat sulit untuk dihilangkan maka tidak membahayakan. Tapi kalau masih ada sesuatu yang memang itu kita belum berusaha untuk membersihkan, yaitu berbahaya. Artinya berbahaya itu apa? Masih dihukumi belum suci. Ngoten. Nah, terus wa in kanat an-najasatu ghairu musyahadati wa hiya al-musammatu bil hubbiyati fa yakfi jarhul ma'i al-mutanajjisi dia wal marratan wahidatan. Tsumma tasmal musannifu minal abwali qawlahu illa bawlas sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'ama ay lam yatanawal ma'kulan wala mashruban ala jihatil taqaddi fa'innahu ay bawlas sabiyyi yatahu birashil ma'i alaih wala yastartu birrashi sayalatul ma'i sayalatul ma'i. Ya, kemudian yang kedua, jenis najis kedua, manakala tidak bisa dilihat oleh mata itu al-musammah bil hukmiyah, najis hukmiyah, secara hukumnya najis. Nah, najis yang kategorinya hukmiyah ini maka cukup jarol mak, mengalirkan air alal mutanajis, di atas nopo media yang terkena najis, baik itu lantai ataupun nopo lah ya, utawa HP ini jenengan misalkan kecipratan uko-ukoan seperti itu, terus kemudian sudah mengering ya, sudah hilang bekasnya, nah itu sudah hukmiyah namanya, itu tinggal dilakoke banyu tok crit ngoten niku tok nggih, itu sudah nopo jenenge sudah suci. Walau marrotan wahidatan, meskipun hanya sekali. Guyure niku sekali. Contoh ngeten. Mriki wau enten telek doro. Nggih. Konangan niku wis kadung garing. Terus teleke doro wis diguak, tapi masih ada bekas. Nah, bekasnya ini yang sudah tidak terlihat
panggonan ini kalau misalnya dilapi kan pun mboten ketinggal, tapi hakikatnya ini masih najisnya hukmiyah karena belum tersucikan. Maka hal seperti itu cukup diguyuri air, jarul mak, menjalankan air di atas yang terkena najis secara merata. Set bon niku tok. Itu sudah suci. Tanpa harus berulang-ulang. Tapi yang afdol adalah 3 kali. Kenapa? Karena atas dasar begini. Dalam hadis dan ngertos boten, sudah pernah belum, mungkin akan baru pertama kali ini. Waktu Kanjeng Nabi pertama kali mendapatkan perintah sholat itu pertama berapa waktu? Sehari 50. Sudah tahu belum kalau ini sebenarnya juga ada barengan perintahnya? Cara berjinabat, cara mandi jinabat itu waktu itu perintahnya juga minimal 7 kali mandinya, 7 kali guyuran. Terus ini Kanjeng Nabi nego minta kali Gusti Allah niku hal yang sama bersamaan. Sholatnya nggak minta diskon, cara membasuhnya nopo dari junub juga minta diskon. Karena bisa dibayangkan kalau satu tubuh ini harus merata dibasuh sampai 7 kali, ini kan kesulitan bagi orang-orang Arab yang memang sulit air. Nah akhirnya, bahkan wal baul, sab'a marratin 7 kali. Jadi nak awake dhewe cewek, andai kata ini belum di ACC kali Gusti Allah waktu niku, salate 50 waktu, nek junub le adus basuhane ping 7, nek pipis le cewek kudu dibasuh ping 7. Ah, sing tukang napa? Peper tukang wis ra kanggo niku. Ping 7. Nah, akhirnya untuk diskon kabeh. Akhirnya yang nyucekke niki wau junub misalnya jenengan dibasuh pisan tok, tek gebyur sak gebyuran terus roto sak awak pun cekap. Nyemplung tok lewat selulup munggah malih nawaitul ghusla wis rampung. Tidak harus sampai 7 kali. Begitu juga pipis, cewek gebyur pisan tok, sudah suci, sudah cukup. Inilah dalil yang digunakan, maka cara mensucikan najis hukmiyah itu cukup sekali, sudah cukup memenuhi syarat, sudah suci. Tapi yang afdal adalah salah tamarrot 3 kali dalam kesemuanya. Membasuh pada saat mandi jinabat itu yang afdal juga 3 kali. Cewek ini cewek khusus baul loh. Cewek sing khusus kencing afdalnya 3 kali. Mboten cewek sing mburi. Yakin nek potongane awake dhewe cewek sing mburi ping 3 lho bersih. Cek mambu, cek ana sing nemplek tenan. Niku kudu ping 15 pun nek sing mangane pete. Nah, ini makanya disebutkan adalah wal bauli tidak wal ghaid nggih. Nah, jadi najis hukmiyah niku seperti itu. Dan ini nanti dikecualikan. Jadi cara najisnya itu begini mangke caranya, tipsnya. Mana kalau ada najis ainiyah, nah kalau nanti singgung itu terkena satu media tengah masjid nggih. Ana kucing melayu rene ngising teng mriki. Jangan kemudian ya, sekali lagi jangan kemudian itu kotorannya diambil langsung dikebyur, karena dia masih basah belum mengering, itu najisnya masih ainiyah. Nanti najisnya kemana-mana, air gebyuran tidak bisa mensucikan, kecuali saat ini sampai dibual kabeh diguyurono. Tapi betapa rekosone kan, gua banyak pirang-pirang. Caranya bagaimana? Ya sudah, ambil kotorannya, gosok pakai media yang kasar, boleh kain, iso tepes nek cara wong biyen, ngertos tepes? Napa? Tepes napa sepet jenenge? Tepes napa sepet? Nek tenggene kula sepet niku duku sing burung matero lagi niku sepet niku tepes. Digosok, tunggu sampai mengering. Udah digosok sampai hilang sampai mengering, ya ditandai biar tidak terinjak-injak. Makin ampun kering, statusnya turun menjadi hukmiyah, najisnya. Sudah tidak terlihat, baru meskipun di karpet, misalnya ono sak bunderan sak menten, kudu coba banyu sak gelas, tung selesai. Dan air gujukannya nggak perlu dilap, sudah suci. Enak kan? Beten buang banyu bisa mensucikan najis secara sempurna. Nah seperti itu. Nah kalau pemain Abdullah 3 kali, ser, pokoknya yang bekas tadi terkena najis itu harus terlewati air semuanya. Jadi jangan kemudian jak rupotai gebyur biur tekan putih-putih niku. Begitu juga kasusnya di rumah. Manakala punya anak kecil muntah, uko-ukoan itu
najis. Ukok-ukokan itu najis, muntahan itu najis. Ya. Dibersihkan dulu pakai kain, nggih. Ulang pakai kain yang lain, nggih, dilap sampai dia kering. Sudah, kalau sudah kering baru gebyur, ser. Tapi nek jeneng ukokan jenengan malah dipel seret-seret ini, wah jenengan berarti sedang ngelatrakake najis kemana-mana. Nah nanti resikonya manakala jenengan habis wudhu lewat di situ kena najis, sholat berarti nanti membawa najis. Lah sholat niku syaratnya suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nek mboten suci berarti sholatnya sah napa mboten? Mboten sah. Nah itu maka harus dihati-hati. Dan niki napa hal seperti ini nanti akan dipelajari oleh anak-anak kecil kita. Dan madrasah pertama kali bagi anak adalah seorang ibu. Lah maka beruntunglah. Jadi jeneng dik niku mboten bojo lanang, wong wedok. Nek wong wedok pinter urusan ngoten niku anak ya make pinter. Dadi ora ana cerita anak melayu diep ngadep tembok nguatek manuke tokke nguyuh malah digambar tembok misalnya. Itu kan karena kurang napa? Karena kurang diisi nek ngono kuwi najis le kan ngoten. Lah umpami jenengan bisa bayangkan. Nyiprat ing celonane ijeh teles. Jenengan ora ngerti, ya toh. Jenengan bopong nemplek neng pakaian jenengan kan kena najis tekan tindi. Nah kalau dari sejak kecil mereka dapat pendidikan seperti itu, insya Allah makanya ngerti perkara najis. Karena ada satu buah keterangan daripada hadis, akeh-akeh wong disiksa kubur niku perkara najis mangke. Mbah sing cewek ora resik niku bener-bener ora resik. Nek niki masalah tangan cek mambu bar cewek mau perkara liya niku wis diklaim di ngapura. Cek mambu tok niku pancen angel dilangi. Nah itu cara mensucikannya seperti itu. Anak kecil kayak latihan nyopot pempes ngompol sak nggon-nggon. Ya sudah, lapi dulu ya, diserap airnya kencing, pakai kain yang lain sampai kering. Kalau sudah sampai kering, digosok sampai kering baru alirkan air ke atasnya. Sret. Sudah suci. Bukan dengan cara dilap pisan tok ijaretok cemek-cemek teles jika kain pel ditelesi dipel sret. Ini melatrakan najis di pundi-pundi. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian dikecualikan adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum memakan makanan, yang belum berumur 2 tahun. Jadi kok wonten bayi lanang belum berumur 2 tahun dan dia belum makan, yang mana makanannya itu untuk kekuatan dia. Ijek murni nyusu, ijek murni apa? Nyusu. Terus sekali mungkin, wah pengen nggak ngilat es krim tok. Loh itu kan sudah makan perkara yang lain. Tidak masalah karena makannya es krim itu bukan dalam rangka untuk menguatkan dia, bukan makanan pokok. Tapi nek makanan pokok dia itu nanti hukumnya beda. Karena anak kecil yang model ngeten iki, mangke bekas uyah mboten digebyur, ciprati banyu tok. Trek suci. Khusus bayi lanang, bayi wedok karo bayi khunta, wadon muskil tidak. Nah permasalahannya ini harus hati-hati. Catatannya adalah selama belum memakan sesuatu yang selain daripada ASI, belum berumur 2 tahun, belum makan atau belum minum sesuatu yang memang menjadi minuman atau makanan pokok. Perkorone sakniki awet cilik bahkan kayak 3 sasi 6 sasi wis dikei susu berarti sudah makan makanan lain yang menjadi suplai daripada makanan pokoknya dia. Berarti statusnya niku nek pun ngoten sudah tidak dibersihkan lagi, tapi najisnya nanti harus dibasuh, harus digebyur kados carane ngresiki utah-utahan tadi. Nah ini penjelasannya panjang. Ada nanti bagaimana yang perempuan, kenapa dibedakan uyohe lanang kali uyohe wedok, itu ada alasan ilmiahnya di dalam fikih. Termasuk di situ disebutkan karena wong lanang itu tidak ada unsur damiyahnya. Yang wedok niku iso metu geteh nek wong lanang mboten. Maka kadar kencingnya itu dianggap lebih ringan bagi laki-laki. Nanti ada banyak tapi niki sampun panjang sekali babnya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi di sini adalah air kencingnya itu najis yang paling ringan, jenenge najis mukhafafah. Nanti pembagian najis yang paling ringan adalah najis atau air kencingnya anak yang usia di bawah 2 tahun dan belum makan sesuatu selain ASI. Makan makanan yang apa? Makan yang digunakan dia menjadi makanan pokoknya. Lah susu formula ini jadi makanan pokok, gitu apa nggih? Jadi makanan pokoknya dia makanan atau minuman.
Pun. Kalau kita cekap semanten, niki untuk yang bab masalah pengecualian, pembahasan masalah air kencingnya bayi yang belum berumur 2 tahun laki-laki, perbedaannya dengan perempuan ataupun khunta, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Cekap semanten saeng kawula, monggo Ustadz Adib saged menjadi napa moderatori terkait menawi wonten pertanyaan-pertanyaan mangga. Matur nuwun Pak Haji Thomas dengan sampun paling penjelasan mengenai mata-mata praktis dan cara menghilangkan. Monggo pada bapak-bapak ibu ingkang badhe paket, monggo sedaya yang Mbak. Satu, yang kedua, Niko 3 entek ya waktu nih Mas. 3, tegal balik, oke. Monggo yang di pintu menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustaz, nama saya Sumayati dari Menabus. Ini ada peristiwa sebelum wudhu itu kencing dan sudah berderet-deret dan memastikan sudah tidak ada yang keluar. Setelah wudhu kemudian sholat, saat rukuk itu kan perlu tertekan. Kalau dapat saat rukuk itu saat duduk tawarruk itu juga terasa tertekan. Kemudian ada sesuatu yang keluar dari tubuh itu hanya terasa seperti makhluk gitu, jadi seperti kayak gembul pecah gitu. Nah itu membatalkan sholat apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Haji Muhammad Solihin, ya Bapak Haji Solihin. Pertanyaannya mohon diperjelas. Kita sebagian besar adalah Syafi'iyah. Kemudian mohon diperjelaskan tentang ibu-ibu yang memasak pindang atau berbahan yang di dalamnya itu masih ada kotoran berupa kain dan sebagainya. Itu apakah harus dibersihkan dulu atau tidak? Mohon diperjelaskan. Kemudian ini pertanyaan ibu dan yang kedua, orang yang habis berhubungan dan belum mandi besar, apakah boleh nambah lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini melakukan keraguan para ibu-ibu yang pakai IUD, Pak ya. Jadi pakai IUD itu kan dimasukkan ke tubuh, terus ada bentuk T untuk menghambat sperma masuk ke ovarium, jadi tidak ketemu sama saja. Tapi ada seperti kawat tembaga itu yang di setelahnya ada kawat tembaga. Pertanyaannya, kalau mens itu kan biasanya kita ragu ya, apakah darah mensnya itu masih nempel di IUD-nya itu atau tidak. Terus kalau masih nempel kan berarti najis ya. Terus dibuat sholat, karena mensnya sudah selesai, itu dimaafkan atau tidak? Karena di dalam sistem reproduksi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Sunayati.
setelah wudhu, ketika sholat, pada saat duduk tawaduk, merasa ada yang keluar makhluk, itu bagaimana? Karena mungkin saya akan membahas dari atas dasar dari yang pelajari dari kitab-kitab, karena tentu saja hal seperti itu saya sama sekali tidak punya pengalaman, artinya saya belum pernah mengalami ya karena melanang. Mungkin seperti ini. Oke, saya akan tangkap begini. Yang pertama, manakala itu keluarnya berupa ma'e atau cair, ya, baik dari kubul maupun dubur, itu hukumnya najis dan itu membatalkan wudhu. Nah, permasalahannya bagaimana? Ini pertama dulu. Andai kata yang keluar cair bukan produk dulu, tapi saya kasih gambaran. Produknya nanti kedua. Maka hal yang semacam itu sudah pipis, sudah selesai, mungkin bahkan kandung kemihnya sudah di pelurut. Tempat di perut nih loh, yang tempat apa? Tampungan air seninya, air kencingnya sudah dipelurut, sudah dem-dem sebagaimana sunnahnya, atau mungkin malah bahkan diwatok-watok, oke, merasa sudah yakin bersih, tapi ternyata nanti keluar lagi. Nah, kalau kasus seperti itu berarti ada sesuatu yang tidak normal di situ. Maka kalau sesuatunya tidak normal di situ, nanti linah wisalis. Untuk ihtiyatnya seperti itu, sebagaimana orang beser, maka hendaknya setelah nyuwun sewu disucikan selesai disumpel, terus mangke baru wudhu. Adapun nanti sudah disumpel di tengah-tengah sholat kok metu sidik tenggane sumpel, itu sudah maafu. Ini dihukumi seperti orang salis. Pertama. Yang kedua, kalau peletuk ini ada dua kemungkinan. Jadi satu, angin ya kalau keluar dari batas dalam itu nanti bisa membatalkan wudhu. Contoh misalkan dubur, orang saking lemune ngendelong dubure misalnya, lah niki posisi kalau dia kemudian bar dodok munggah nelakup angin, peluk nggawa angin, dan mangkeh kemudian nanti rodok jengking sithik metu, blung, itu tidak membatalkan wudhu karena bukan angin dari dalam. Boleh jadi nyuwun sewu, andai kata kasusnya yang di depan juga seperti itu tadi pas dalam posisi tertentu madai angin, sebenarnya bukan angin dari dalam, ya tidak membatalkan wudhu. Paham ya? Paham betul? Ya masa kan jelas ke detail. Artinya mungkin dalam kondisi ini bukan nganu ya. Misalkan ya, saya nggak tahu, makanya saya nggak tahu, mungkin boleh jadi seperti itu. Tapi kalau itu keluarnya dari dalam, ya itu nanti batal ke wudhu. Karena keluar dari bagian dalam. Nah, ukuran dalam dan luar itu sudah pernah saya jelaskan. Nek sekira, bagi laki-laki, pokoknya dodok, itu kok ketok dubure, yaitu bagian luar. Perempuan pun sama, jenengan jongkok, kemudian apa yang terlihat dari luar itu adalah bagian luar. Nah, yang berada pada bagian luar itu tidak najis, karena yang meskipun yang cair boleh jadi keringat, nah, kan bisa jadi misalkan karena punya apa keunikan tersendiri, bardodok munggah nelakup angin, kemudian nanti pada saat posisi tertentu dimuntahkan, berarti itu bukan dari dalam, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau itu dari dalam ya batal. Nah, kalau itu ternyata dari dalam, maka saya sarankan konsultasi ke dokter. Ya berarti kan ada sing Mbah Suloyo napa pripun kan ngoten. Tapi niku estu tenan to saged ngoten niku. Nggih. Estu saged. Oh ngoten nggih. Neng kira-kira bisa nggak membedakan itu dari dalam atau dari luar? Bisa? Bisa kan? Nah, berarti beres. Kalau dari dalam niku batal, nek dari luar boten. Ukuran luarnya ya, ukuran luarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Niku kira-kira pengalamannya itu dari dalam atau dari luar? Ya kan pelaku kan berarti. Nek pokoknya ngoten lah, boten saya dua-dua bab niki. Pokoknya asal itu dari dalam ya berarti itu bagian sesuatu yang bisa membatalkan. Kalau dari luar boleh jadi niku angin kecepit lah, mungkin kan seperti itu. Angin kecepit nggih.
Kecepet terus jerit, jadi kan seperti itu. Terus yang selanjutnya, ya yang kedua dari Pak Solihin, kotoran ikan. Jadi kalau kita ikan mau dimasak bandeng itu, apakah kotoran-kotoran yang ada di dalam itu juga dihilangkan? Apakah nanti satu tidak? yeah. Kalau saya pernah menemukan di beberapa kitab, termasuknya ada di Fathul Mu'in atau di I'anah ya tepatnya, kotoran yang dima'fu daripada ikan itu ikanan yang ukuran kecil. Nah ukuran besar ya tidak dima'fu, itu tetap barang nopo najis. Kecuali memang itu barang jeruan ini memang bisa dikonsumsi. Karena itu adalah daripada kotoran itu, seingat saya insya Allah nanti akan saya buka lagi. Kalau nanti apa yang saya sampaikan salah soal ini akan saya share di grup. Ya. Itu nek barang sing iwake cilik itu ora dibedeti mboten napa-napa. Cempli, kangelan misalnya nggih, napa malih lah nggih. Tapi nek bangsa iwak sing 7 kilo ora dibedeti niku ya sengaja. Mosok tai we maneman bubangan ngoten. Bandeng barang kan gede to. Ya kira-kira seperti itu. Niku saya yakin kalau bandeng itu bukan terus tidak dibeti sama sekali. Mungkin memang tekniknya dipetes wetenge, ditokke itu hanya sisa saja yang mungkin kalau perkaranya sedikit ya dima'fu. Jadi yang pertama, yang kedua, saya ingat ya pertanyaannya, setelah ronde pertama belum mandi, apakah boleh menuju kepada ronde-ronde selanjutnya? Sebelum saya jawab, saya pastikan ini bukan kasus pribadi tapi kasus orang lain, karena potongannya ramah mampu kan ngoten. Guyon Pak, karena jadi kan pertanyaan hiburan itu kalau hibur kan ngoten. Artinya begini, itu sah-sah saja tapi ada kesunahan. Niki cara agama, cara ilmu ono kesunahan. Kalau mau menuju yang kedua, disunahkan nopo? Dicuci nopo? Niku spare part niku. Niku dicuci dulu untuk menuju ke ronde kedua, tapi tidak dicuci pun tidak apa-apa, niku boten menopo. Artinya tidak ada larangan, tidak ada apa-apa. Artinya begini, nggih. Berapapun, berapa kali pun nanti bisa cukup suci jenabahnya dengan 1 kali mandi pun, seperti itulah. Gampangannya seperti itu. Tapi nggih, walah bayangke beda yang dulu ora mampu sing takon niku kira-kira kan ngoten pun. Sing selanjutnya nggih. Yang selanjutnya langsung mawon nggih. Kula kemutan pertanyaanipun adalah satu alat kontrasepsi yang mana di situ ada semacam seperti segitiga tapi masih ada yang keluar. Lah kan setelah head, manakala itu ragu ada sisa darah atau tidak, maka caranya begini, intelijensinya. Kalau itu termasuk bagian dari luar, sudah termasuk bagian dari luar, niku nyuwun sewu, ada sisa tembaganya niku nek damel dodok ketok. Mboten toh? Nah, kalau keluar ketok itu berarti bagian dari luar. Tapi kalau itu di dalam, geteh itu kalau belum keluar dari tempatnya itu kan belum najis. Ya kan di badan ini kan geteh tok niki. Apakah kita nggak boleh sholat nggawa geteh? Kalau disuwek metu geteh cer ke bagian dohir baru najis. Sama halnya ketika ada kok sisanya di bagian dalam daripada nopo panggenan iniku, maka itu belum disebut itu najis karena masih di dalamnya. Tapi kalau itu dalam damel jongkok keluar, ya berarti kan itu terjangkau untuk dibersihkan oleh tangan kan ngoten. Kira-kira seperti itu. Ngoten nggih. Nah, cekap semanten nggih. Nggih, Mbak. Nggih, kalau seingat saya di dalam i'anah niku batasannya adalah sekira dirasa sulit membersihkan kotorannya. Lah nek kados cempli kan mboten mungkin. Cempli itu kan sisike. Mun kula tak tekok sing nate dahar cempli, no sapa sing kober nyisiki cempli sadurunge digoreng? Enten sisike. Ora kober nggih. Kan? Nggih. Oh beda nggih, cempli sebutan dhuwur. Niku lho. Sing cak dirempeyek nggih napa jenenge? Lah mendel niku. Mriki napa jenenge? Mendel lek tengene kula jenenge cempli niku. Sing sok damel pakan arwana barang niku lho. Iwak cilik-cilik niku. Nah, itu ukurannya adalah ukuran secara adat itu susah untuk membersihkan apa? Teleke, maka itu dimakfu. Makane kalau matur nek sing ketoke bangsa bandeng napa nek iwak sing 5 kilo kan yo gede banget niku. Nah, itu seperti itu. Nggih, cekap semanten ingkang saged kula aturaken, monggo kita tutup mawi selawat.
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah Ilahi alimil ummah bil qur'ani wal hikmah wa bil ulumi wal a'mal bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah Ilahi ighfir wa akrimna binaili maqalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Ataina talibir rifdi wa jullil khairi was-sa'di fawasi' min hatal aidi bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu salamullah Monggo kita temukan di wawasan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.